Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Semakin banyak waktu yang kita lalui, semakin banyak yang dipikirkan, semakin banyak yang jadi beban, semakin banyak yang harus diselesaikan. Karenanya maka tidak salah kalau kita mengingat kembali pada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengarkan ya, di dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 41 dan 42. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa aswila. Kalau kita telusuri dalam Al-Quran itu, kita akan dapati satu-satunya perbuatan atau amal ibadah yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan, dan dikerjakannya itu harus dengan sebanyak-banyaknya, hanya satu, yakni zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Di ayat ini Allah menyampaikan petunjuknya kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan ingat yang sangat banyak. Wasabbihuhu bukratan wa aswila, dan bertasbihlah kalian kepadanya pada waktu pagi dan petang. Kita di dalam ayat ini mendapat pelajaran bahwa dalam kaitannya dengan amal ibadah dalam bentuk ingat kepada Allah itu harus sebanyak-banyaknya, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Dan yang kedua, ada rutinitas menyebut atau ingat kepada Allah, di antaranya ada dalam bentuk bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat yang ke-42 ini Allah ingatkan kepada kita wasabbihuhu, dan sucikanlah Allah, bertasbihlah kalian ya kepadanya bukratan wa asila, pagi dan petang. Ada rutinitas. Di samping jumlahnya banyak, ada rutinitas berkala. Rutinitasnya itu harian, dan seharinya itu pun tidak hanya sekali, tapi 2 kali, pagi dan petang. Jadi kalau kita ambil pelajaran dari ayat ini, pertama adalah ayat yang berbicara tentang perintah mengerjakan amal kebaikan yang diikuti dengan perintah Allah untuk dilakukan yang sebanyak-banyaknya adalah zikir. Kenapa demikian? Karena kalau kita renungkan, zikir ya, menyebut Allah sebagai ekspresi mengingat Allah, memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, sebagai ekspresi kita menyadari banyak kekurangan atau kesalahan kepada Allah, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, sebagai ekspresi kita mengagungkan dan membesarkan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu kita lakukan dan melakukannya tidak sedikit tapi sebanyak-banyaknya, maka akan membuat kita ini terhindar dari potensi mengabaikan Allah. Jadi selalu ingat kepada Allah, selalu menyebut Allah sebagai ekspresi ingat kepada Allah, itu tidak akan membuat kita mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengabaikan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ya, misalnya di ayat yang ke-41 itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Meskipun di dalam surat Al-Imran ayat 41 ini khitabnya Allah itu berbicara dengan Zakaria, tetapi sebagai bagian dari Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia, bagi kita, maka ini juga petunjuk bagi kita. Nah, ketika di ujung ayat itu Allah mengingatkan ya, untuk menguatkan meneguhkan Zakaria ya, dengan tanda-tanda kebesaran Allah, maka kemudian Allah memerintahkan untuk apa? Untuk berzikir ya, untuk berzikir, dan Allah sampaikan wadhkur rabbaka, sebutlah nama Tuhanmu ya. Dengan apa? Katsira, dengan banyak. Wadhkur rabbaka katsira ya, sebutlah ya Tuhanmu dengan yang banyak ya, sebutannya, maksudnya jumlahnya yang banyak. Dan tidak hanya itu, Allah tegaskan juga seirama dengan di dalam surat Al-Ahzab tadi ya, wasabbih bil asyi wal ibkar. Perintah Allah ini perlu kita renungkan. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berzikir dengan zikir yang jumlahnya tidak sedikit tapi banyak, dengan zikir yang dilakukan secara rutin, tidak sesempatnya, tapi pagi dan petang. Nah, mari kita coba renungkan ya,
apa sebenarnya pentingnya kita ini berzikir. Tentu di samping yang pertama tadi, yang utama adalah dengan zikir, ingat kepada Allah yang banyak, maka kita menjadi orang yang insya Allah tidak berpotensi mengabaikan Allah. Insya Allah menjadi orang yang berpotensi senantiasa mengikuti petunjuk Allah. Ya. Kenapa kita mengingkari Allah? Kenapa kita menyimpang dari ketentuan Allah? Ya, diantaranya karena kita tidak ingat kepada Allah, tidak ingat pada perintah Allah, tidak ingat dengan larangan Allah, tidak ingat dengan ancaman Allah, tidak ingat dengan kebesaran Allah dan seterusnya. Nah, di samping itu yang utama, kalau kita telusuri dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, akan kita dapati urgensi zikir itu, ya. Yang pertama adalah menjadikan hati kita ini tenang. Seringkali dalam perjalanan kehidupan yang panjang dengan berbagai ragam atau macam tantangan yang harus dilalui, dengan berbagai macam beban dan tugas yang harus diselesaikan, maka tentu tidak menutup kemungkinan ya akan berdampak kepada suasana hati yang kita miliki. Hati kadang-kadang menjadi tidak tenang, hati menjadi gundah, hati menjadi sumpah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketenangan hati, ketenangan jiwa ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Dan zikir kepada Allah itu yang akan membuat hadirnya ketenangan hati kita itu, hadirnya kebersihan dan ketenangan hati kita ini. Karena itulah zikir menjadi sesuatu yang penting dan ditegaskan oleh Allah. Berzikir yang banyak. Bukankah kita juga sudah memahami tentang efek dari zikir itu akan menenteramkan hati. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat yang ke-28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala, ingatlah, bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwa dengan mengingat Allah itu akan membuat hati menjadi tentram, akan menenteramkan hati. Zikir itu akan bisa menjadi sarana menghadirkan ketenangan hati kita, ketenangan jiwa kita. Dan jiwa yang tenang itu menjadi penting bagi seorang mukmin, karena dengan jiwa yang tenang dia akan mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menghindari larangan Allah. Dia akan mampu mengendalikan nafsunya, dia akan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan ingat, jiwa yang tenang itu juga adalah menjadi hal penting bagi seorang mukmin untuk berbekal diri ketika harus menghadap kepada Allah. Allah mengingatkan kepada kita bahwasannya kita itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti ajal itu tidak pernah kita duga kapan datang, dan ketika ajal itu sudah datang, maka dia adalah pintu kita menghadap kepada Allah untuk memasuki kehidupan yang kekal abadi nanti. Dan Allah panggil, ya, Allah seru orang-orang yang akan dipersilakan memasuki surganya di yaumil akhir itu dengan seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, menjadi penting kita berbekal dengan ketenangan hati, ketenangan jiwa ketika kita dijemput oleh ajal, ketika kita akan menghadap kepada Allah. Karena dengan modal itulah Allah memberikan fasilitas kepada kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan kondisi ridho dan ridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, maka masuklah kalian ke dalam surga. Nah, ini yang pertama, penting kita berzikir kepada Allah itu agar kita bisa menghadirkan hati yang tenang. Ada dua hal. Dengan hati yang tenang kita akan bisa menjalani hidup ini dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah. Dengan hati yang tenang kita akan bisa menjemput kapanpun ajal tiba, ya, dengan suasana ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pentingnya zikir kepada Allah itu adalah kita bisa memperoleh ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim kadangkala melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru, dan tidak hanya keliru,
dalam konteks salah yang mungkin ditoleransi atau tidak ditoleransi, tetapi ada dampak kesalahan atau kekeliruan itu adalah perbuatan yang berdosa, bernilai dosa. Nah, oleh karena itulah maka kita sebagai seorang mukmin tentu mengharapkan akan penghapusan dosa-dosa atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan bisa kita melakukan penghapusan dosa ini, ya, mendapatkan penghapusan dari Allah ini, di antaranya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 35. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang mukmin laki-laki dan perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang-orang laki-laki yang taat dan orang-orang perempuan yang taat, ya, waswadiqina waswadiqat, orang-orang laki-laki yang jujur atau benar dan orang-orang perempuan yang jujur atau benar, waswabirina waswabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar, wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, waswaimina waswaimat, laki-laki dan perempuan yang puasa, wal hafizina furujahum, dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka, laki-laki, wal hafizat, dan perempuan. Dan Allah tegaskan di akhir ayat ini, ya, wadzakirinallaha katsira, dan orang-orang laki-laki yang ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak, zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, wadzakirat, dan orang-orang perempuan yang ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak, zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, apa? A'addallahu lahum, ya, menjanjikan Allah kepada mereka, atau dalam terjemah bebasnya, Allah menjanjikan kepada mereka dua hal. Yang pertama adalah maghfiratan, ampunan, wa ajron azima, dan pahala yang agung. Ternyata kalau kita sadari penting untuk mengingat Allah dengan ingatan yang banyak, ya, dengan jumlah yang banyak, ya, dengan rutin. Karena apa? Kesalahan yang kita lakukan juga tidak sedikit, dalam arti banyak. Kesalahan yang kita lakukan juga hampir bisa dibilang setiap kesempatan ada itu kita melakukannya. Maka menjadi penting untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah, supaya apa? Supaya dosa-dosa dari kesalahan-kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pentingnya mengingat Allah, zikir kepada Allah itu adalah bisa kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, "Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, ya, niscaya aku mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, janganlah kalian apa? Janganlah kalian ingkar atau kafir." Nah, penting kita ingat kepada Allah itu karena dengan kita ingat kepada Allah, Allah mengingat kita. Siapa yang tidak ingin selalu mendapat perhatian Allah? Ketika kemudian minta tolong, Allah menolongnya. Ketika minta perlindungan, Allah melindunginya. Siapa yang tidak ingin mendapat perhatian Allah? Tentu kita semuanya ingin. Dan untuk mendapatkan perhatian Allah itu, ya, di antara caranya adalah mengingat Allah. Fadhkuruni, ingatlah kalian semua kepadaku, azkurkum, aku akan ingat. Nah, ketika kita banyak mengingat Allah, maka Allah pun akan memberikan perhatian kepada kita lebih banyak lagi. Mengingat Allah, zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, itu penting karena dengan itu kita akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan itu ketika kita minta pertolongan, Allah menolong kita. Ketika kita minta perlindungan, Allah melindungi kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, pentingnya zikir kepada Allah dengan zikir yang jumlahnya banyak itu ada kita dapati dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kita sama-sama paham, ya, ulil albab yang disebut di sini sering kita maknai adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cendekiawan, orang yang menunjukkan akal pikir, dan mereka ini punya karakter diantaranya adalah apa? Senantiasa berburu ilmu, mencari ilmu, tidak pernah henti. Karenanya kemudian orang-orang yang berakal ini di sisi Allah mendapat derajat yang mulia. Mereka itu karakternya gimana? Dijelaskan dalam ayat yang ke-191. Alladzina yadhkurunallaha. Mereka ini adalah orang-orang yang berzikir. Pakai fi'il mudhari' di sini jelaskan. Artinya continuous. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk,
wa ala junubihim, dan dalam keadaan mereka berbaring. Artinya apa? Dalam segala kesempatan. Karena manusia hidup itu kalau tidak berdiri duduk, kalau tidak duduk berbaring. Ya, Pak, ada nggak duduk, nggak berbaring, nggak berdiri? Apa itu jongkok? Jongkok termasuk kategori duduk, ya kan? Nah, jadi sesungguhnya ini menegaskan setiap aktivitas apapun, mau dalam keadaan berdiri, mau dalam keadaan duduk, mau dalam keadaan berbaring, itu mereka yadhkurunallaha, mengingat kepada Allah. Nah, yang kelima, itu adalah kita ini sering dihadapkan pada situasi yang kemudian kita harus memilih antara yang hak dan yang batil. Itu mungkin mudah, tapi kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan antara yang hak dengan yang remang-remang, antara yang haram dengan yang remang-remang. Ya. Nah, kemampuan membedakan hak dan batil, yang dihasilkan dari zikir kepada Allah yang banyak, itu membuat kita akan condong meninggalkan yang salah, yang batil itu, yang hendak dilakukan, yang hendak dipilih. Bahkan ketika zikir kita ini sangat banyak kepada Allah, membuat hati kita ini tenang dan tentram, membuat kita ini diperhatikan oleh Allah, maka tidak saja kita akan meninggalkan pilihan yang haram atau batil, tapi yang di situ ada keraguan atau syubhat pun, itu bisa kita lebih condong meninggalkannya. Mari kita perhatikan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-201. Ya, silakan kita buka surat Al-A'raf ayat 201. Kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, bahwasannya mengingat Allah itu bisa menjadi perisai kita atas tarikan-tarikan setan. Karenanya, ketika kita dapatkan pada pilihan yang baik dan buruk, baik dan subhat, dengan kita banyak zikir kepada Allah, kita akan terhindar dari tarikan setan yang cenderung menarik kita kepada persoalan-persoalan yang haram, yang batil. Setidaknya persoalan-persoalan yang di situ ada keraguan-keraguan. Ya kan, setan tidak harus kita terjerumus kepada yang haram langsung, kepada yang subhat pun itu kita didorong. Kenapa? Rasulullah itu menyarankan kita untuk meninggalkan yang subhat. Karena kalau kita melakukan yang subhat, itu sama saja kita sedang berada di dalam wilayah terlarang. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, kata Rasulullah. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara dua hal tadi, halal dan haram, itu ada perkara-perkara yang syubhat. Nah, Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 201 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina taqaw, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang attaqaw, bertakwa kepada Allah, idza massahum, apabila massahum, menimpa mereka ta'ifum minasyaiton, was-was atau bisik-bisikan dari syaitan untuk berbuat kejahatan, berbuat kesalahan, kemaksiatan, tadzakkaru, mereka ingat apa? Ingat kepada Allah. Fa'idahum, maka tiba-tiba mereka mubsirun, menjadi orang-orang yang sadar kembali. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi perisai kita, dari perbuatan-perbuatan yang salah akibat bujuk rayu setan. Artinya apa? Zikir itu bisa menjadi sarana perisai kita, penjagaan diri kita, untuk menjaga diri kita dari tarikan-tarikan, ajakan-ajakan setan. Dan yang berikutnya adalah memperoleh keberuntungan. Orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mereka mendapatkan keberuntungan. Beruntung karena hidupnya jadi teratur, dengan kebersihan jiwanya itu. Dengan banyak zikir kepada Allah, mereka menjadi bersih jiwanya, dan ketika jiwanya bersih, maka mereka menjadi lebih beruntung, karena hidupnya teratur, hidupnya mengikuti arahan Allah, menghindari larangan Allah, sebagaimana dalam surat Al-A'la Allah berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan orang-orang yang mengingat kepada Tuhannya lalu mereka sholat.
Nah, jadi di antara pentingnya zikir kepada Allah itu adalah membuat kita berpotensi menjadi orang yang beruntung. Dengan apa? Karena apa? Karena zikir kepada Allah itu berdampak kepada bersihnya jiwa kita ini. Dan Allah tegaskan, orang yang jiwanya bersih, sungguh dia telah beruntung. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Nah, demikian 6 urgensi, 6 pentingnya kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa hadir dalam hari-hari kita ini sebagai seorang muslim dan mukmin dengan mengisi waktu kita di antaranya dengan zikir yang banyak sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita istirahat kita zikir, dalam keadaan kita bekerja kita zikir, dalam keadaan kita ibadah apalagi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.